Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di acara Bincang Pengawasan. Iya, pada pagi hari ini kita telah hadir narasumber yang keren dan ciamik dengan Mas Ilman. Alhamdulillah. Auditor investigasi, beliaunya adalah auditor investigasi. Oke, luar biasa sekali. Jadi jangan lupa acara Bincang Pengawasan ini tayang setiap hari Selasa dan Jumat di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baik, sebelum kita mulai, silakan disapa dulu para satker kita yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baik, halo semuanya. Ketemu lagi di acara kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya. Ini satker kita paling banyak sekali katanya ya. Di seluruh kementerian. Kita yang paling banyak. Rekor ya? Iya, rekor sekali. Kita mulai dari pusat dulu, ada eselon 1 pusat. Apa kabar semuanya eselon 1 pusat? Oke. Jumlahnya ada 11 ini Pak, banyak sekali. Kemudian kita lanjut ke provinsi, ke Kanwil masing-masing ada 34 provinsi. Kanwil kita. Kemudian ada juga di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan juga ada di perguruan tinggi keagamaan negeri yang ada di seluruh Indonesia yang jumlahnya 72 perguruan tinggi. Kemudian sampai ke level madrasah, kita sapa juga apa kabar semuanya. Saya yakin semuanya adalah satuan kerja Kementerian Agama yang mendukung program kinerja Kementerian Agama. Wah, luar biasa. Keren. Lupa tadi, saya belum panggil dulu. Ini host kita yang menarik, yang ciamik juga dengan Mas Noverlin Bulo. Kalau sehari-hari dipanggilnya apa? Noe. lebih simpel aja. Ya, ini sekarang narasumber kita namanya Mas Ilman. Jadi cukup berapa huruf, Pak? 5 ya. Oh, 5 ya. Nggak ada tambahannya, ya. Tapi maknanya. Baik, tema kali ini terkait apa nih, Mas? Ya, kita ini bicara saat ini terkait tentang investigasi seputar audit investigasi. Tentu juga terkait bagaimana pengalaman beliau ya selama menjadi auditor di Inspektorat Jenderal, terutama sebagai auditor investigasi. Timnya satu investigasi ada berapa, Mas? Auditornya sekitar ada berapa? Sekitar 28 ya. 28 ya. 28 orang. Jadi paling sedikit investigasi itu kalau dibanding dengan wilayah itu lebih sedikit lah. Iya, kalau di wilayah kan rata-rata 58 ya, 58, 60 gitu. Berkisar antara 28 orang. 28 orang. Oke, silakan dimulai apa dulu nih pertanyaannya kira-kira yang menarik. Karena terkait investigasi nih ya. Ini kalau orang mendengar investigasi itu sepertinya sesuatu yang menakutkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya investigasi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya ya biasa aja ya, artinya jangan terlalu. Memang kata investigasi itu membuat orang sedikit terperangah. Gitu. Kalau kita datang ke satker nih, ada audit mana nih? Auditor investigasi kan atau auditor wilayah? Ini mohon maaf, ini respon satker itu agak berbeda gitu. Investigasi udah langsung gemetaran aja. Padahal sama saja biasa. Yang terpenting kita dan auditnya tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Insya Allah orang itu kan biasa saja gitu ya. Kemudian kan permasalahannya kalau ada kesalahan nih, ya manusiawi kadang-kadang suka ada gemetar gitu kan. Buat apa? Paling juga yang respon sederhana itu adalah mereka bertanya-tanya, ada salah apa di sini nih gitu. Siapa tersangkanya gitu. Padahal biasa saja gitu kan. Jadi auditor investigasi itu di masa pandemi seperti apa? Tetap jalan kinerjanya atau bagaimana nih? Sekarang kita tetap jalan, cuma kita kan sekarang tetap protokol kesehatan dijalankan. Kita sekarang melakukan audit virtual ya. Virtual. Kan ada sekarang SE yang dari SEBKN itu berkenaan dengan pengawasan, berkenaan dengan pandemi itu bisa melakukan jarak jauh ya. Jarak jauh. Kayak Zoom lah. Kita sering kali melakukan berita acara pemeriksaan itu melalui Zoom. Virtual. Itu tetap berjalan. Tetap jalan. Walaupun tidak ada pemeriksaan secara BAP itu ada namanya full backup ya, kita permintaan data itu by phone aja, by phone
tetap berjalan lah seperti itu. Luar biasa audit ya. tetap berjalan. Tidak terhenti ya karena walaupun keadaan seperti ini ya tetap jalan gitu ya, luar biasa. Terus selama menjadi auditor ini udah berapa tahun ya? Khusus jadi auditor investigasi ini sampai detik ini udah berapa tahun berarti ini? Kira-kira. Saya masuk itu di audit investigasi tahun 2013. Persisnya 1 Mei 2013. Jadi kalau sekarang 2020 sudah 8 sudah lumayan lah. Ya, beliau ini adalah alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah ya, Hikmah Jakarta. Terus S2-nya di Universitas Islam Asafiyah di Jatiwaringin. Tapi ngomong-ngomong kalau auditor ini kan sering meninggalkan keluarga. Nah, ya itu gimana tanggapan dari anak dan istri kalau sudah sebagai ASN di Kementerian Agama di Inspektorat Jenderal itu? Lagi keliling Indonesia ya. Terutama sebelum COVID ini kan hampir pantau. Ya, itu yang paling berat. Itu yang paling berat, Pak Nurul. Itu yang paling berat ketika kita mau dinas itu kan ada resiko yang harus kita tanggung ya. Dengan anak dan istri ya. Berapa hari biasanya? Kita kan tugas biasanya tetap 14 hari ya. 14 hari ya. 2 minggu. 2 minggu full ya. Jedanya berapa hari terus jalan lagi gitu. Nah itu. Tentu ini pasca sebelum ya, before pandemi 19. Tapi kita gini, ada kalau saya pribadi ya mendiskusikan dengan keluarga, dalam istri, anak terkait dengan risiko yang harus ditanggung ketika saya memilih profesi sebagai auditor. Maka resikonya adalah harus siap ditinggalkan gitu kan. Ya, apapun kondisinya ya harus siap gitu. Maka ditinggalkan dalam artian apa nih? Dalam artian dinas dulu. Isi dulu gitu ya. Harus diperjelas. Isi ATM-nya ditinggalkan. Jadi banyak yang harus ditinggalkan. Kita ATM-nya isinya ditinggalin juga. Baik, silakan. Ya, menarik juga ini sekarang ini. Oke. Jadi sebenarnya investigasi itu apa sih? Tentu para pemirsa yang di seluruh tanah air, terutama dari ASN Kementerian Agama dan para pemirsa yang lainnya, tetap pantengin terus acara apa? Bincang Pengawasan, tayang setiap Selasa dan Jumat di media sosial Itjen Kementerian Agama pukul 10 insya Allah. Dan juga untuk para pemirsa kita, penonton kita yang menyaksikan video kita ini bisa nanti nih menulis pengalamannya. Mungkin ada juga yang sudah investigasi atau pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang menarik ya kita bisa kasih hadiah nanti ya. Ya. Ini adalah program edukatif ya. Program edukatif bagaimana kita Itjen dengan satker-satker yang ada di seluruh Indonesia adalah saling bekerja sama dan mencoba yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kembali lagi kepada tadi, investigasi itu apa sih sebenarnya? Ini ya proses secara lapangan aja ya, bahwa di kita di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu selain audit kinerja itu audit tujuan tertentu. Nah, audit tujuan tertentu itu adalah salah satunya dengan audit investigasi. Gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang ketika kita membutuhkan pencarian bukti yang lebih mendalam, itu kita lakukan dengan audit investigasi. Nah, itu proses mencari data, bagaimana mengumpulkan, menganalisis, kemudian akhirnya menyimpulkan, kemudian pada akhirnya nanti ada hasil yang kita tim berikan, rekomendasikan kepada pimpinan bahwa fakta kasus tersebut seperti apa gitu kan. Apakah terbukti atau tidak terbukti, atau mungkin yang sering kita gunakan adalah antara cukup bukti dan tidak cukup bukti. Ada istilah itu ya. Kalau memang terbukti ya terbukti gitu kan. Kalau tidak terbukti yang kita pakai adalah tidak cukupnya alat bukti yang kita pakai. Ini karena kan minimal Pak Nurul, kan minimal 2 alat bukti harus kita penuhi nih. Jadi jangan hanya satu doang. Apa aja itu? Minimal apa aja? Minimal kan kalau kita langsung ya praktek satu misalkan ada surat keterangan. Kemudian alat buktinya misalkan kalau dokumen ya ada dokumen tertulis. Kemudian ya pengakuan juga, bisa juga pengakuan itu kan. Ada keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti itu, diantaranya seperti itu. Nanti ya banyak hal yang mungkin minimal 2 alat bukti yang harus terpenuhi sehingga kita bisa mengatakan bahwa kasus ini terbukti atau tidak cukup bukti gitu ya, atau tidak terbukti seperti itu. Jadi kalau terutama di Inspektorat Jenderal ketika ada surat masuk
Dumas ya, terus dianalisis bisa masuk ke wilayah ataupun investigasi. Kalau hanya sekedar itu klarifikasi saja ya, jadi pengaduan masyarakat itu kan masuk ke inspektorat ya, dan mungkin ada yang masuk ke investigasi. Biasanya kalau sudah masuk ke investigasi itu ranahnya memang untuk diinvestigasi. Nah, kalau disarankan berita dari media sosial atau dari media mainstream gitu ya, sama ya. Jadi memang di dalam kinerjanya bahwa investigasi itu kan salah satunya adalah bagaimana kita merespon yang menjadi perhatian publik. Di antaranya tadi ya diberitakan oleh media massa. Yang viral itu. Kasusnya saya punya pengalaman, Pak Nurul. Itu di salah satu man yang dulu tuh mengibarkan bendera tauhid. Itu kan viral tuh. Heboh gitu kan. Nah, saya salah satunya yang diutus ke sana untuk melihat seperti apa. Ada juga kasus yang berkenaan dengan penggunaan alat hijab ya, itu kan ramai juga di daerah Sumatera sana. Nah, itu kan ramai viral. Nah, itu kita akhirnya kita merespon seperti apa fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Oh, sebenarnya bukan hanya kejadian itu saja. Di lain itu banyak yang dilanggar juga istilahnya. Banyak gitu kan yang pasti. Tetapi ini tentu buat pelajaran buat kita semuanya ya. Oke. Jadi kalau untuk menjadi auditor investigasi ini ada keahlian khusus nggak begitu, atau seperti keterampilan khusus begitu? Termasuk nanti diinfokan diklat-diklat itu beda ya. Iya, pendidikannya mungkin buat informasi. Kita memang ada ya. Ketika saya masuk 2013 di audit investigasi itu memang ada pendidikan khusus. Artinya ada pelatihan-pelatihan diklat-diklat berkenaan dengan bagaimana melakukan investigasi. Nah, pengalaman saya pernah waktu itu di narasumbernya adalah dari KPK. Dari KPK pernah, dari Kejaksaan juga pernah, dari Kepolisian juga pernah. Ya insya Allah ada input buat kami ya. Ada input buat kami dalam melakukan tugas pengawasan investigasi tersebut. Berarti ini di investigasi itu pernah mem-BAP juga ya? Hampir setiap pelaksanaan tugas ya ada BAP. Wajahnya kalau mem-BAP bagaimana? Senyum seperti ini? Senyum aja kita mah. Senyum begitu ya? Senyum aja, karena kalau kita marah-marah kan nanti satker itu atau oknum PNS yang melakukan kesalahan itu ketika kita buat surat panggilan untuk BAP saja udah deg-degannya minta ampun gitu kan. Apalagi kalau ditambah dengan kita marah-marah, kasihan gitu ya. Kita selalu saja, yang penting kita kan alat bukti cukup, kemudian dari data-data kita terpenuhi ya. Kita insya Allah dia ngaku atau tidak ngaku tidak apa-apa, yang penting kita punya alat bukti. Karena prinsipnya BAP itu kan bukan untuk mencari pengakuan. Sekarang mindsetnya adalah yang saya dapetin dari narasumber KPK ya. BAP itu adalah proses bagaimana mengkronologiskan kenyataan atau mengkronologiskan fakta. Jadi kronologiskan. Misalnya kita detail-detailnya tahu gitu kan. Dia ngaku atau tidak ngaku nggak apa-apa. Yang penting kita bukti punya. Tahu urutan dari A sampai Z gitu ya. Sehingga nanti ketika dia mau mengelak tidak bisa karena kita sudah punya alat bukti yang cukup. Yang pasti kalau berbicara investigasi memang cukup sangat menarik sekali ya. Dan tentu di Inspektorat Jenderal dalam artian keluarga besar Kementerian Agama, investigasi adalah ya cuma satu dari sekian ya. Lebih banyak kita melakukan pencegahan terutama ya. Pencegahan mulai dari program PPA, pengawasan dengan pendekatan agama, dan kemarin kita juga sudah melakukan launching buku gratifikasi dalam perspektif agama. Bersama dengan KPK ya. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau melihat di Itjen jangan hanya sekedar investigasi saja sebenarnya. Karena banyak. Iya, pas kebetulan memang pada pagi hari ini kita bicara terkait investigasi. Tentu nanti kita akan bertemu dengan para narasumber lain, baik dari auditor wilayah 1, 2, 3, dan 4 dan investigasi. Kita teruskan lagi Mas. Investigasi. biar para pemirsa yang baru bergabung biar tidak salah paham nih ya. Betul. Ini kita tanya nih, yang pernah dialami selama ini kasus terberat yang pernah ditangani itu seperti apa Pak? Terberat dalam hal apa, kasusnya atau emosionalnya nih? Iya. Sebagai seorang auditor investigasi. Karena emang gini ya, kerja investigasi itu kan banyak resiko ya, dan antaranya selain resiko yang secara fisik ada non fisik. Misalkan resiko non fisik itu misalkan gini, kita bagaimana melakukan audit kepada orang yang dikenal nih, secara emosi
sih dekat. Misalkan dia mungkin dulu guru saya atau atau mungkin sudah kenal gitu ya. Ada guru, misalkan ada teman dekat, ada sahabat itu. Atau saudara pernah ngalamin itu. Nggak enak, ada perasaannya gimana? Iya pasti nggak enak banget. Gitu. Tapi kita kalau memang kita nggak sanggup bisa melakukan namanya artinya mengundurkan diri tersebut untuk tidak melakukan audit tersebut. Dan itu yang paling bagus pertama seperti itu untuk mencegah namanya konflik of interest. Tapi gini, kalau posisinya yang sifatnya yang berat secara kasus tuh juga ada gitu. Kita berkenaan dengan jabatan tertinggi ya di satu instansi itu ada instansi. Itu biasanya tuh kalau udah menyangkut jabatan paling tinggi kita berisikonya tuh beda. Kita mulai dilihat emang kamu siapa gitu kan. Usia kamu nah itu kan gitu. Usia kamu pengaruh itu. Berarti kan bagaimana mereka membuat down itu ya mental kita. Tapi kan jadi minimal pangkat dilihat dari pangkatan juga ya. Kalau misalkan yang kita BAP 3A berarti kita harus 3B gitu ya. Dan seterusnya. Memang di aturan sekarang kan PP 53 itu bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan minimal setara ya. Oh gitu. Minimal setara ya. Minimal setara pangkat golongannya. Jadi kalau misalkan ada yang di atas kita itu kita tidak ikut. Yang pasti kita melibatkan unsur atasan langsung, unsur kepegawaiannya dan juga unsur pengawasan. Itu 3 yang kita libatkan. Artinya kalau misalkan di tingkat satker kabupaten kota ya, jabatan tertingginya kan kepala Kemenag. Ketika pangkatnya ada 4A, maka kita melibatkan orang kanwil. Tapi yang diklat belum ditanya, apa sih kalau diinvestigasi ikut diklatnya apa aja gitu? Karena menarik kan, biasanya kalau terkait udah diklatnya kan terkait apa kejaksaan, terus apa kepolisian, hampir diklat yang dilakukan oleh orang ya kejaksaan sama kepolisian juga ikut juga ya, karena memang masuk ke situ ya. Masuk situ. Di antaranya ya forensik ya. Forensik. Audit misalnya. Pengertian forensik yang maksud kalau kita kan mungkin yang diberita-berita bukan forensik yang apa maksudnya? Ya, forensik itu kan misalnya gini, digital forensik ya, misalkan kita membuka ketika kita mencari bukti itu kan ada di komputer di laptop gitu ya. Tapi ketika laptop itu sudah dihilangkan file itu, nah kita masih bisa membuka. Bisa membuka file-file dalam komputer yang sudah dihapus itu. Gimana cara mengembalikan? Menarik juga. Ya, jadi hati-hati. Jadi datanya itu benar-benar meskipun sudah dihapus masih bisa diperiksa sama komputer. Nah, itu sama lagi. Ya, kalau dengan KPK kan soal fraud ya, soal penyimpangan, bagaimana teknik penyebab dan bagaimana mencegahnya, juga bagaimana melakukan proses auditnya gitu kan. Banyak terkait dengan tadi temanya seputar fraud gitu kan, kemudian tadi forensik, kemudian IT juga banyak kita. Nah, kita biar para pemirsa lebih edukatif lagi, mungkin perlu diinformasikan. Jadi tugasnya investigasi sampai ketok palu, keluar surat atau gimana, urut-urutannya gimana. Ini yang kadang-kadang belum dipahami. Oh, Itjen begini padahal bukan gitu ya. Kita punya ada biaya kepegawaian dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan ini. Ada surat tugas, terus ada surat tugas. Nah, setelah itu 14 hari tugas kita turun, baru kita keluar ya. Artinya keluar dalam arti tugas. Melakukan kita selama di situ berapa hari? Ada yang misalkan 10 hari, 14 hari. Kita proses kerja di situ mencari bukti dulu ya. Mengumpulkan bukti-bukti dulu. Eviden dikumpulin, kemudian dianalisis ya dicoba dicari benang merahnya kasus ini ada pelanggaran tidak. Ketika ada pelanggaran maka kita mencoba merancang proses pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi ya. Jadi kita kalau audit investigasi hasil audit itu tidak langsung disampaikan ketika setelah akhir, ketika meeting tidak ya. Tapi nanti proses klarifikasi kita atau menyampaikan bukti itu ketika BAP. Nah, ketika surat tugas sudah ada, kita ke lapangan, kemudian nanti kita akan agendakan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, itu nanti kita akan hasilnya dianalisis lagi. Kemudian setelah selesai kita buat laporan hasil audit. Laporan hasil audit itu kemudian kita sampaikan ke pimpinan, dalam arti ini inspektur investigasi ya. Nanti kita paparan seperti apa kronologis, fakta, lapangan, dan aturan-aturan apa yang dilanggar gitu kan. Nah setelah paparan dengan inspektur investigasi,
nanti itu ada kesimpulan, oh ini pelanggarannya pasal sekian, ayat sekian. Maka rekomendasi Hukdisnya adalah apa, tingkat ringan, tingkat sedang, atau tingkat berat. Nah, kalau tingkat berat dan sedang itu biasanya kita sampaikan lagi ke, setelah dibahas di tingkat pimpinan di Inspektorat Jenderal, kita disampaikan ke ini, ke Sekjen. Nah, di Sekjen nanti di sana ditelaah lagi, kemudian nanti akan ada namanya sidang DPK, sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Timnya ini juga diundang ikut atau gimana? Nah, terkadang kalau untuk ikut DPK itu tidak semuanya kadang-kadang. Kadang ada yang menjadi perwakilan. Kadang kalau lagi kita di daerah sementara sidang berjalan juga kita tidak bisa ikut, gitu kan. Hanya mungkin perwakilan dari TU saja, dari TU, kemudian inspektur investigasinya bisa menghadirinya seperti itu. Nah, di sana dibahas juga tuh, Pak Nurul, dibahas bagaimana kasus ini seperti apa dan bagaimana dan kenapanya sampai dihukum sedang atau berat, gitu ya. Nah, nanti ada bahan pertimbangan di situ, kemudian nanti hasilnya adalah ketok palu, gitu kan. Apakah sidang DPK itu menyetujui dalam arti sama hukumannya dengan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal atau kurang? Atau bisa turun sedikit gitu ya, atau mungkin ditambah. Oh, mungkin kan ditambah gitu kan. Bisa nama bisa kurang. Ya, bisa kurang. Nah, itu ada alasan subjektif dan objektivitasnya, ada pertimbangannya. Yang pasti kan mungkin setelah itu nanti turun SK tanda tangan dari Menteri Agama. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi nanti setelah sidang DPK, maka itu adalah kinerja bagaimana Biro Kepegawaian memotong denah Israel, nanti ada surat hukuman disiplin. Wah, luar biasa sekali ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin karena waktunya sangat terbatas dan tentu para pemirsa semuanya yang belum ikut follow media sosial Inspektorat Jenderal, jangan lupa ikut. Dan ini ada majalah ya Mas Maya. Ini majalah Fokus Pengawasan terbit setiap. Ini namanya dalam setahun berapa? Ini dalam setahun 4 kali. 4 kali. Alhamdulillah kita mulai dari tahun berapa ini? Ini yang 2008, terus ini yang berapa? 2000? Ini 2019. Nah, ini 2007 dan lengkap semuanya, alhamdulillah. Terus ini kita punya program lagi yaitu Itjen News nih, Itjen News. Di web ada, di cetaknya juga ada. Tapi 2 bulan sekali. Silakan mungkin para pemirsa yang mau nulis terkait dunia pengawasan bisa dikirim di email sekretariat itjen@kemenak.go.id. Atau nanti bisa tulis di kolom komentar juga di media sosial kita, dan nanti admin kita akan meresponnya pada semua pemirsa yang hadir. Baik, di penghujung acara Bincang Pengawasan kita pengen dapat wejangan ini kira-kira untuk menjaga integritas ASN terutama di Kementerian Agama itu tip-tipsnya apa aja nih? Jangan diinvestigasi. Biar investigasi ya. Jangan diinvestigasi. Iya, itu apa kira-kira? Yang pasti kita harus berusaha untuk berkomitmen menjaga integritas kita kerja sesuai dengan aturan yang telah digariskan, gitu ya. Tapi memang kadang kita manusia, Pak ya. Kita tidak punya keinginan, tapi ada keinginan dari luar yang harus mendorong itu. Diusahakan jangan sampai ada namanya keinginan pribadi, dan sebisa mungkin kita coba menolaknya dulu. Menolak baik lisan maupun tertulis. Tapi baiknya tertulis lah. Tapi apa itu mungkin ya. Karena gini, ya pasti bahwa kita harus kerja komitmen untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi sebisa mungkin kalaupun ada desakan dari luar, kita coba untuk menolak dulu. Karena ketika ada upaya kita untuk menolak, maka beda pertimbangannya. Walaupun kita akan terlibat karena proses di luar itu ya. Ketika ada bukti kita pernah menolak, itu biasanya kalau kami ada namanya unsur yang meringankan. Itu yang meringankan. Ada bahan pertimbangan subjektifnya. Pertimbangan gitu ya. Oke. Terkait acara Bincang Pengawasan ini apa masukan dan saran-sarannya terutama ini? Ya, ini bagus sekali ya, Pak Nurul, Pak Asda ya. Ini bagus untuk bagaimana mengedukasi, menginformasikan berbagai macam kegiatan kita nih. Dengan chapter yang cukup panjang banyak itu. Ada berapa tadi? 4.000? Iya, hampir 4.500 ya. Kurang 4.500. Kalau kita ngomong ke satu satker kan nggak mungkin ya, berapa kali, berapa waktu, nggak cukup ya. Cukup dengan media Bincang Pengawasan ini yang bisa ditonton ribuan. Terima kasih yang sudah follow dan mantengin terus di Bincang Pengawasan. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share ya. Tulis komentarnya yang menarik juga buat
di kolom komentar yang tersedia, dan nantinya pasti akan kita respon pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan-masukan menarik dari pemirsa kita semuanya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gerah juga. Mana-mana. Berapa menit Mas Subhan?